Podcast dengan saya Rahma. Dengan saya Fransiana akan membawakan berita tentang demam berdarah. Selamat pagi pemirsa. Kasus demam berdarah khususnya di wilayah Sragen menjadi perhatian khusus. Kami akan mewawancarai salah satu korban yang terinfeksi kasus demam berdarah. Ini adalah rumah narasumber kita yang bertempat di Dalam Gadung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Baik, saya Alin. Kini saya sudah berada di depan korban demam berdarah. Jadi langsung saja saya akan mewawancarai Ibu Yayu. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Yayu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Jadi kami ingin membahas pengalaman Anda dengan demam berdarah agar bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana awalnya Anda mengetahui bahwa Anda terkena demam berdarah? Awalnya untuk gejala itu 1 minggu. Jadi pada hari Sabtu itu badan terasa nggak enak. Hari Minggu, Senin sampai Rabu, akhir hari Rabu saya periksa ke dokter, dikasih obat. Hari Kamis, Jumat periksa lagi ke dokter, dikasih obat. Hari Sabtu periksa lagi, dikasih obat. Hari Minggu masuk rumah sakit. Pada saat itu demam, sedikit demam mbak, cuman perut juga terasa nyeri di ulu hati, kan juga tidak begitu nafsu. Terus untuk minum juga nggak begitu banyak yang masuk. Pada saat mau dibawa ke rumah sakit itu hari Minggu itu kelihatan bercak-bercak merah di kaki. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit diperiksa trombo, ternyata trombonya 36. Jadi pada saat hari Minggu itu juga saya masuk ke rumah sakit untuk rawat inap. Terus untuk apa saja gejala yang Anda rasakan sebelum didiagnosis? Ya itu mbak, jadi badan terasa nggak enak, sedikit demam, perut mual, nyeri ulu hati, nafsu makan menurun, kepala pusing, itu aja. Jadi kalau selanjutnya, kapan Anda mulai merasa gejalanya dan bagaimana kondisinya saat itu? Awal mulai merasakan itu hari Rabu mbak, jadi hari Minggu, Senin, Selasa itu saya puasa. Hari Rabu merasa badan saya tidak enak, terus periksa ke dokter. Sampai hari Kamis, Jumat tidak ada berkurang, dikasih obat dokter. Sabtu, Minggu akhirnya masuk ke rumah sakit. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Begitulah yang dirasakan korban demam berdarah. Kembali ke studio Big News, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Di musim penghujan ini, risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh nyamuk semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah gencar melakukan upaya pencegahan sarang nyamuk. Permisi Ibu, kami dari SMA Negeri 1 Sragen dengan saya Siva. Bagaimana pendapat Ibu mengenai gerakan PSN ini? Apakah hal tersebut efektif untuk mencegah nyamuk demam berdarah? Ya, terima kasih. PSN adalah pemberantasan sarang nyamuk. Ya, itu adalah merupakan salah satu cara untuk memberantas adanya nyamuk. Ya, terutama untuk musim penghujan ini adalah nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk ini itu suka di tempat-tempat yang air bersih ya. Jadi kita lakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, di mana PSN ini harus dilakukan secara rutin dan serentak mbak. Jadi tidak bisa PSN hanya dilakukan sekali gitu, tidak bisa. Jadi PSN dilakukan secara rutin dan serentak di lingkungan rumah kita nih. Mungkin di hari Jumat bersih atau Minggu bersih, dan harus ditentukan harinya dan jamnya agar nanti bisa melakukannya bersama-sama. Gitu. Baik. Bagaimana cara Ibu untuk meyakinkan masyarakat mengenai PSN ini? Karena
kan masyarakat itu berkeluh kesah dengan adanya nyamuk demam berdarah ini. Ya, kalau PSN sendiri itu nyaman dan bersih ya. Jadi untuk PSN ini kita melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk di mana ya. Kita mulai dari rumah kita sendiri ya. Jadi kita bersihkan tempat-tempat penampungan air, kemudian kita kuras bak mandi seminggu 2 kali. Kemudian ada tempat-tempat minum hewan ya, itu dicek, kemudian diganti. Kemudian di lingkungan sekitar kita ada nggak tempat-tempat yang mungkin bisa menampung air hujan yang sekiranya tidak pernah dibersihkan. Nah, itu nanti bisa menjadi tempat untuk jentik-jentik nyamuk. Nah, untuk PSN ini adalah hal yang paling efektif karena tidak membahayakan seperti kalau fogging itu pengasapan ya. Jadi pengasapan itu dia memakai zat kimia, memakai solar, itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan gitu. Jadi PSN ini adalah hal yang paling efektif, yang paling aman kita lakukan untuk pemberantasan sarang nyamuk. Dimana nanti setelah PSN berjalan baik, itu akan berdampak ya. Misal nyamuknya jadi berkurang seperti itu. Baik, 3M Plus adalah langkah dari kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Bisa dijelaskan dok apa 3M Plus itu agar Sobat TV kita tahu? Ya, terima kasih. 3M Plus ya, kalau dulu cuma 3M, kalau sekarang 3M Plus. Jadi yang pertama adalah menguras bak mandi ya, menguras tempat-tempat penampungan air itu seminggu 2 kali ya, dilakukan secara rutin. Yang kedua itu adalah menutup tempat-tempat penampungan air, misalnya gentong, kemudian tempat air bersih yang lain itu setelah dikuras nanti langsung ditutup ya, biar nyamuk tidak bertelur di situ. Yang ketiga mengubur itu misal barang-barang bekas seperti mungkin tempat-tempat air mineral yang tidak dipakai, kemudian kaleng-kaleng roti yang biasanya tidak didaur ulang itu bisa dikubur. Lah, plusnya itu adalah misal di rumah, di kamar dipakaikan kelambu, kemudian memakai lotion anti nyamuk seperti itu, Mbak. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah sarang nyamuk yaitu dengan melakukan 3M+, yaitu menguras penampungan air, menutup penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Nah, kiranya kita tahu mengenai kegiatan pemberantasan nyamuk ini atau PSN dengan nyamuk Aedes aegypti. Sekian rekan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rahma. Saya Afran Zena dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.